Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing menuju World Class University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Badu TV rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dilimpahi banyak anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih bisa menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami ingin mengangkat tema tentang keunggulan umat Nabi Muhammad SAW dibanding umat-umat yang lain. Kami awali dari satu firman Allah di surat Ali Imran. Allah nyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Kalian semua, wahai umat Muhammad, adalah khaira ummah, sebaik-baik umat yang ditampilkan oleh Allah di antara para manusia umat-umat yang lain. Kalian mau saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalian sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Ayat ini pernah dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga satu ketika Nabi Musa mengadu kepada Allah, wahai Allah, aku membaca di dalam Al-Wah ada satu ummah yang begitu baik, hum khairu ummah, hum khairul umam, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ij'alhum ummati. Nabi Musa ingin agar umat itu dijadikan sebagai umatnya, tetapi ditolak oleh Allah. Hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Musa membaca lagi, wahai Allah, mereka itu sebenarnya umat yang terakhir hidupnya, tetapi besok di akhirat paling dahulu diproses bahkan mendapat kenikmatan surga. Humul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Nabi Musa juga ingin agar itu umat saya. Lagi-lagi dijawab oleh Allah, bukan, itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Musa membaca lagi, mereka itu idza hamma bihasanatin falam ya'milha katabta lahu hasanatun wahidah. Umat itu apabila hanya ingin, masih punya keinginan saja, masih berniat melakukan kebaikan dan tidak dia lakukan, engkau sudah membalasnya sebagai satu kebaikan. Apabila dia benar-benar melakukan kebaikan itu, maka engkau membalasnya dengan 10 kali sampai 700 kali, bahkan sampai berlipat-lipat. Termasuk yang diajarkan oleh baginda Rasul adalah khususnya kebaikan berupa ibadah puasa ini. Allah menyatakan tidak ada hitungan-hitungan kebaikan bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. As-saumuli wa ana ajzibih. Mendengar kebaikan ini, lagi-lagi Nabi Musa ingin agar itu dijadikan sebagai umatnya. Lagi-lagi Allah pun menolak, bukan, itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya umat itu apabila punya keinginan, berniat melakukan kejelekan, maka engkau tidak mencatatnya. Kalau dia benar-benar melakukan satu kejelekan, maka engkau hanya menulis sebagai satu kejelekan saja. Bahkan kalau umat itu kemudian bertobat, engkau pun menghapus kejelekan itu. Nabi Musa ingin juga, jadikan itu umatku ya Allah. Lagi-lagi Allah menjawab, bukan, itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi. Di antara puncaknya adalah Nabi Musa juga melihat bahwa kafaratu khotoyahum as-sholawatul khamsi. Umat ini punya ibadah khusus yang hanya diberikan kepada umat ini saja, berupa fardu sholat sebanyak 5 waktu dalam satu hari. Dan ini dijadikan oleh Allah sebagai kafarah, sebagai penghapus atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil yang terjadi di antaranya. Maka Nabi Musa pun ingin agar itu dijadikan sebagai umatnya. Lagi-lagi Allah menolak, tidak, itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu banyak keistimewaan, keunggulan yang diberikan oleh Allah, tentu karena kemuliaan baginda Rasulullah ini, akhirnya Nabi Musa itu merasa iri, dan bahkan beliau ingin, kalau gitu ingin jadi umat Nabi Muhammad saja. Hatta
tamanna Musa alaihissalam ayyakuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu Nabi Musa sangat iri dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada umat itu, sampai beliau sendiri dalam tanda kutip lupa posisinya sebagai seorang Rasul. Maka dia ingin, wahai Allah, kalau begitu aku jadi umat Muhammad saja. Maka tentu Allah memperingatkan kepada beliau. Dalam surat Al-A'raf, Nabi Musa diperingatkan, qala ya Musa innistofaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Wahai Musa, kamu itu saya pilih di antara para manusia untuk menyampaikan risalah dariku sebagai Rasulku, maka terimalah pilihanku itu dan jadilah orang yang bersyukur. Pemirsa Batu TV rahimakumullah, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Bahwa sungguh umat Nabi Muhammad ini sangat dimuliakan oleh Allah, sangat diistimewakan dengan begitu banyak keunggulan-keunggulan dibanding umat-umat yang lain. Bahkan seorang Rasul sekaliber Nabi Musa merasa iri dan bahkan lebih ingin menjadi umat Nabi Muhammad dibanding sebagai Rasulnya. Maka pelajaran yang kedua adalah bahwa setiap manusia pasti ingin sesuatu yang terbaik. Kita ini sudah dijadikan oleh Allah sebagai umat terbaik, maka sepatutnya kita sangat mensyukuri posisi sebagai khairu ummah ini. Caranya adalah dengan sungguh-sungguh mempelajari, menghayati, mengamalkan dan mengaktualkan seluruh bimbingan, ajaran, contoh-contoh dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan melalui berbagai aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita benar-benar menjadi khairu ummatin, umat terbaik sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam kitab-kitab terdahulu maupun di dalam kitab suci kita Al-Quran Al-Karim. Dengan fadilah Ramadan tahun ini sekaligus keunggulan dan keberkahan Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai khairu ummah, maslahat, selamat di dunia, bahagia sejahtera sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju world class university.